Edisi kali ini adalah edisi Valentine dan saya coba buatkan sebuah video yang isinya adalah 7 ide hadiah Valentine ala investor. Nah, di akhirnya juga ada informasi bisa mendapatkan Valentine gift gratis yang diberikan dari saya. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat menarik gitu ya. So, sebenarnya Valentine menjadi salah satu momen yang kita tahu sama-sama adalah hari kasih sayang, diadakan di bulan Februari, 14 Februari, dan biasanya yang sudah punya pasangan ya, pasangan dan keturunan sebenarnya, karena kita bisa memberikan sesuatu yang baik. Pertanyaannya adalah ketika kita sudah menikah dan juga kita sudah berumah tangga juga, apakah kita merencanakan keuangan dan juga bagaimana caranya kita memastikan ketahanan finansial di keluarga itu menjadi suatu sangat penting. Kenapa? Karena berdasarkan data dari KUA, maka alasan seorang bercerai dari menikah menjadi bercerai itu diakibatkan oleh dua hal yang besar, yaitu yang pertama adalah karena perselingkuhan, yang kedua dikarenakan adanya masalah keuangan. Jadi pastikan ketika video ini dibuat ingin memberikan encourage kita bersama bagaimana kita menyikapi mengenai kasih sayang dan juga keuangan itu sendiri gitu ya. Nah, jadi di momen di menjelang hari Valentine biasanya ada yang suka kasih-kasih gift ya, sesuatu hadiah. Misalnya contohnya adalah kasih coklat. Kita karena gaya investor tentunya nggak mungkin lah saya masa kasih tahu 7 review coklat terbaik yang ada di dunia kan. Bukan gaya saya banget gitu ya. Tapi karena kita mau mengambil tema Valentine ini, kita bisa buat beberapa poin-poin menarik untuk bisa diberikan kepada orang yang kita sayangi atau kita cintai, ataupun juga kalau nggak kasih lah buat diri sendiri, memberikan tanda bahwa diri kita ini ada yang nyayangin itu siapa, diri sendiri gitu ya. Oke, jadi saya punya hadiah Valentine. Pastikan sampai akhir. Saya membagikan voucher senilai 100.000 untuk bisa mulai mendanai orang untuk bisa mulai berinvestasi untuk 25 orang saja. Jadi pastikan ikuti sampai habis. Nah, kira-kira apa sih 7 hadiah ala investor yang ingin saya bahas pada video kali ini? Nah, ini 7 bukan artinya nomor 1 adalah yang paling jelek, 7 adalah yang paling bagus, atau 1 paling bagus, 7 adalah paling jelek gitu ya. Karena ini ada 7 ide saja ya. Yang pertama, kita suka dengan yang fixed income. Nah, pernah nggak berpikir kalau kita bukan berinvestasi atau menabung deposito pada bank konvensional, katakanlah pergi ke bank nasional saja, tapi kita pergi misalnya ke bank perkreditan rakyat. Mungkin ada yang baru dengar kali ada namanya BPR. Jangan-jangan nggak tahu juga ada namanya BPD ya. Nah, BPR itu adalah bank perkreditan rakyat. Ya, skala permodalannya tidak sebesar daripada bank nasional, tapi ada saja beberapa bank BPR, bank perkreditan rakyat yang ada di suatu daerah, itu sebenarnya kalau dihitung total asetnya dan juga dana kelolaan jauh lebih besar dari sebuah bank nasional loh gitu ya. Jadi yang penting satu, ini menarik karena bisa di QQ ya. Saya memberikan deposito untuk anak saya QQ sehingga memberikan rasa anak saya jadi rasa memiliki dan semangat menabung karena membawa sertifikat depositonya. Hati-hati bahwa BPR itu juga harus dilihat secara kesehatannya. Tapi kalau memang masih belum mampu untuk melihat yang namanya rasio kesehatan keuangan daripada sebuah BPR, gampangnya adalah pastikan melakukan penempatan deposito itu yang mengikuti peserta penjaminan LPS atau lembaga penjamin simpanan. Nah, juga pastikan pergi ke lps.go.id berapa nilai LPS yang tengah berlaku ketika Anda atau kamu mau mendepositokan uang. Kalau di atas LPS, maka tidak ditanggung sampai dengan 2 miliar. Tapi juga ada beberapa syarat dan ketentuan. So, pastikan ya, invest your time before you invest your money. Pergilah ke LPS dan sedikit baca bagaimana agar uang yang kita depositokan cakap untuk dibayar kalau banknya tutup. Penting lah seperti itu. Wah, Pak, bank mana mungkin tutup? Nggak bisa seperti itu. Seorang investor tidak dengan gaya seperti itu gitu ya. Dan untuk memulai deposito di BPR mungkin mulai dari 1 juta ada, mungkin bisa kurang daripada 1 juta ya, kayaknya udah kecil banget gitu ya. Dan sampai dengan 7 juta saya juga mesti Anda cross check. Sampai 7 juta itu bebas pajak loh gitu ya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua yang saya bagikan adalah bagaimana kalau kita melakukan penempatan pada surat hutang obligasi. Kalau mau cari yang namanya hadiah Valentine menarik ya, bisa dikasih. Ini adalah surat hutang obligasi. Contohnya seperti yang baru saja rilis, yaitu adalah Saving Bond Retail atau SBR. Dan kalau misalnya mau menempatkan pada
penempatan pada surat utang. Penempatan surat utang ada dua, ada yang namanya SBN, surat berharga negara, atau juga surat utang berbasis corporate atau perusahaan gitu ya. Kalau ditanyakan yang mana yang lebih bagus, tentunya surat berharga negara jauh lebih aman. Kalau misalnya corporate juga harus lihat dari ratingnya. Karena apa? Karena ada rating yang AAA, itu adalah investment grade yang paling tinggi, atau B- itu yang paling terakhir untuk bisa diinvestasikan, masuk ke dalam kriteria rating obligasi yang cukup masuk sebagai investment grade. Tapi kalau yang junk bond itu ya berarti siap-siap gagal bayar. Jadi hati-hati nih seperti itu. Kalau untuk corporate mungkin startingnya nggak bisa murah-murah dari 500 juta atau 1 miliar. Tapi kalau surat berharga negara yang retail seperti kemarin SBN, kita bisa start dari 1 juta rupiah. Berarti kan sebenarnya terjangkau juga gitu ya. Nah, lalu kalau bicara mengenai yang ketiga adalah reksadana. Reksadana adalah suatu hal yang sangat umum ya, ada ya. Ketika kita punya reksadana itu bisa dibeli semakin hari semakin gampang, bisa melalui bank, bisa melalui aplikasi online reksadana, bisa pergi ke manajer investasinya. Maka ya kita bisa menghadiahkan ini juga. Ada seorang teman saya yang mempersiapkan dana untuk pendidikan anaknya di kemudian hari dengan berkala berinvestasi pada reksadana. Misalnya untuk jangka panjang di atas 5 tahun, pilihlah reksadana saham. Kalau kurang dari 5 tahun, 3 sampai dengan 3 tahun inilah reksadana campuran. Kalau kurang daripada 3 tahun sampai dengan 1 tahun lah reksadana pendapatan tetap, dan kurang dari 1 tahun lah reksadana pasar uang. Dan bisa dimulai dengan Rp100.000. Yang lebih jauh, reksadana saham dan 5 tahun itu memiliki risiko lebih tinggi karena fluktuasi harga saham yang kita bisa lihat setiap hari. Jadi reksadana poin ketiga. Nah, poin yang keempat, kira-kira apa? Yang keempat adalah investasi pada emas. Hadiah untuk kita berikan kepada orang yang tersayang adalah emas. Ini mungkin lebih relevan ya, karena kalau bicara mengenai emas, kayaknya banyak juga yang kasih kalung, banyak juga yang kasih cincin. Tapi pernah nggak berpikir untuk membelikan yang namanya emas batangan atau yang namanya fisik atau emas lantak gitu ya? Nah, kalau yang namanya membeli emas fisik gitu ya, hati-hati karena pada saat ini banyak dijual yang kecil-kecil sekali. Nah, yang kecil-kecil ini tidak terlalu affordable loh sebenarnya. Affordable dibeli tapi nggak affordable dijual. Dan hati-hati, saya pernah buat videonya juga, cek bahwa tidak harga jualnya itu sangat mahal, dan ketika dijual kembali bisa jadi tempat tersebut karena terlalu kecil itu malah tidak menerima barangnya. Akhirnya apakah ini investasi secara keuangan? Bukan. Jadi hati-hati ya untuk bisa berinvestasi emas dengan euforia yang terlalu kecil, malah justru kita bukan investasi, akhirnya kita malah konsumsi. Ya kalau konsumsi jangan beli ini, mendingan beli gelang, mendingan beli cincin, beli anting ya, lumayan kan, jadi lebih disayang sama pacarnya juga gitu ya. Nah, budget beli emas, saran saya kalau misalnya mau beli emas itu jangan lupa yang lu mulai terasa affordable secara investment itu 25 gram kalau fisik. Tapi saya juga bikin beberapa series juga bersama partner saya, ada Pak Abraham ya, Abraham Santoso, Om Abraham. Itu juga mengajarkan orang bagaimana caranya membeli emas tapi dengan diskon 50% yang menggunakan emas pasar berjangka gitu ya. Wah, itu menyeramkan ya, menyeramkan selalu karena tidak pernah ngerti, malah mungkin bisa tidak ngerti tapi tidak seram, itu namanya nekat gitu ya. Oke, jadi itu penting sekali untuk kita ketahui sampai dengan poin keempat. Nah, poin apa yang selanjutnya adalah poin kelima. Ya, contoh nih yang mungkin kalau ini hebat nih kalau bisa ya. Ini adalah contohnya adalah properti. Nah, kalau properti ini sebenarnya suatu hadiah juga yang disukai. Dan kenapa emas dan properti menjadi top 2 dan top 1-nya orang untuk bisa dihadiahi ini gitu ya, dan ini menjadi suatu bagian investment ya karena ada fisiknya gitu ya. Properti ya, soalnya pasti orang suka ya, properti itu adalah sesuatu yang unik menurut saya. Kenapa? Karena bagian dari sandang, pangan, dan papan. Papan ini adalah tempat tinggal itu dikategorikan sebagai properti, dan jadi ini menjadi sesuatu yang menarik. Cuma sayangnya adalah properti kalau misalnya kita beli, yang perlu diperhatikan tentunya adalah lokasi, tapi juga mahal ya, mungkin 100 juta, 200 juta kasih hadiah, wah kaya banget gitu ya. Tapi ya bagus juga kalau mau menghadiahkan seperti ini, emang nggak boleh kan? Boleh juga ya. Nah, kalau kita bicara mengenai yang lebih kecil ya, itu bisa kita bicara mengenai namanya securities crowdfunding, equity crowdfunding. Hari ini sudah ada kegiatan layanan urun dana berbasis teknologi, properti juga basisnya, ada beberapa yang sudah menjalankan itu di Indonesia, bisa mulai dengan ratusan ribu rupiah, tapi hati-hati ya, ini tidak memegang fisiknya, dan
ini kita membeli properti secara bersama-sama, kekuatan hukumnya, aturan pembagian keuntungan, dan lain sebagainya harus bisa baca dalam proposalnya. Dan ingat, investasi tidak selalu memberikan keuntungan. Jadi please be careful untuk hal ini. Nah, poin ke-6, kira-kira apa? Poin ke-6 mungkin namanya pasti saham ya. Membeli saham adalah membeli perusahaan. Saham ini bagus, bisa diwariskan. Kalau nanti baca buku buku ketiga dari Devin atau buku ke-23 dari Ryan sebentar lagi keluar, itu ada satu studi yang menarik bahwa ada orang yang berinvestasi saham Indofood di tahun 92 atau tahun 2001. Tahun 92 kan Indofoodnya mulai 2001. Ternyata kalau dihitung-hitung ya, aset dia hari ini banyak banget ya, puluhan miliar bos. Dan itu diwariskan ketika orang ini tidak mampu untuk bisa tidak berjalan, cacat gitu ya, dan lumpuh gitu, ternyata ini bisa diwariskan untuk anaknya. Coba bayangkan kalau ini bisa terjadi kepada Anda juga, berarti ini menjadi suatu pemberian secara kasih sayang yang sebenarnya, betul nggak? Ya, bukan suatu hal yang susah membeli saham, beli perusahaannya, pilih saham yang bagus-bagus, yang sudah jelas. Lupa kalau saham yang baru, ya pemula mau cari terlalu baru, bagaimana memilihnya ya. Kalau sudah jago ya ahli boleh, tapi kalau belum ya pilihlah sesuatu yang sudah lama, barang yang dipakai ya. Dan kita bisa berinvestasi saham mulai dari Rp100.000, sangat gampang ya, dan ini bisa diwariskan. Silakan bisa diganti bila ternyata kita itu ternyata sudah meninggal dunia dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan kuasanya dan juga sebagai hak warisnya, itu kita bisa dengan gampang mengklaim. So ini benar-benar suatu hal yang sangat baik kalau kita mau memulai. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mulailah melakukan pendanaan juga melalui peer-to-peer lending. Kalau di peer-to-peer lending, sebagai penyelenggara tidak boleh mengatakan berinvestasi, tapi karena saya duduknya adalah dalam edukasi, dengan kita melakukan penempatan, sebenarnya apapun yang kita tempatkan itu sebenarnya suatu investasi. Jadi secara terminologi sebagai seorang investor, ketika kita mendanai di peer-to-peer lending, itu adalah bagian dari investing sebenarnya gitu ya. Pak, apakah tidak ada risknya? Of course ada risknya. Pak, ada risk apa yang paling besar bisa terjadi ketika kita mendanai di peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending ya dengan suku bunga atau suku bunga yang menarik bagi kita, bisa 15%, 18%, 24%. Tentunya risikonya akan lebih tinggi dibandingkan kita mendepositokan uang kita di bank. Betul loh. Bank BPR 6,5% sudah gede banget. Bank nasional 3,5%. Ini 18%. Andaikan 3% dengan 18% sudah 6 kali lipat. Masa resikonya minta sama dengan bank? Mikir yang jelas dong gitu ya. Jadi peer-to-peer juga menjadi sesuatu yang menarik, dan contohnya pada hari ini, di hari kasih sayang ini ada bonus khusus, di mana bonus khusus ini di tempat ini Anda bisa mulai mendanai peer-to-peer lending mulai dari Rp50.000. Bayangkan Rp50.000, deposito 1 juta loh. Berarti kan secara nilai untuk entry size-nya saja sudah beda. Lebih welcome. Berarti tentunya kita harus paham setiap tempat ada yang namanya keunggulan dan kelemahannya. Nah, ngomong-ngomong soal peer-to-peer lending, kita sudah sampai di ide hadiah Valentine terakhir ya tadi, dan hadiah Valentine dari saya pun ada hubungannya dengan peer-to-peer lending. Sesuai dengan apa yang saya katakan di awal, saya punya hadiah berupa voucher untuk mendanai di peer-to-peer lending. Namanya adalah indofund.id sebesar 100.000 yang bisa Anda klaim. Klaimnya gampang sekali, Anda bisa klik link di bawah untuk klaim gift yang ada di description box. Nanti Anda akan dikirimkan e-card Valentine dengan desain unik seperti ini untuk klaim voucher 100.000. Oh, kalau Anda mau memberikan e-card Valentine ini untuk orang yang Anda kasihi juga bisa. Nanti infokan ke tim saya nama Anda sebagai pengirim dan nama teman Anda sebagai penerima. Jadi nanti di e-card Valentine akan kami buatkan personal, ada nama sebagai pemberi dan nama teman Anda sebagai penerima. Pastikan cepat-cepatan klaim untuk 25 orang saja. Jadi yang 25 inilah selain dibikinin gift card juga mendapatkan penempatan pada indofund.id sebesar Rp100.000. Demikian untuk video kali ini. Semoga ide-ide bermanfaat dan semoga di hari menjelang Valentine ini Anda semakin dekat dan semakin mengasihi orang-orang di sekitar Anda. Dan jangan lupa, kasihilah diri sendiri juga. Sayangilah diri kita karena ini adalah aset yang sangat berharga buat diri Anda sendiri ya. Dan semakin menghargai waktu kebersamaan dengan orang-orang yang terkasih. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.